Pelajaran dari burung gagak. Hari beranjak siang. Sebentar lagi Nabi Adam akan kembali. Qabil semakin ketakutan. Sebersit penyesalan timbul dalam hatinya. Namun, semua sudah terlanjur. Sekarang, apa yang harus dia lakukan kepada jenazah Habil yang terbujur kaku itu? Qabil duduk dengan lesu. Tidak henti-hentinya dia menangis di samping jasad adiknya. Dengan membunuh Habil, dia telah kehilangan segalanya. Iblis terlaknat itu telah membuatnya kehilangan ridho Allah, surga, ridho orang tua, dan juga cinta yang didambakan. Qabil memutar otak, namun dia tidak menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan jenazah Habil. Akhirnya, dia memanggul jenazah adiknya dan membawanya pergi jauh. Dia tidak mau Nabi Adam mengetahui perbuatannya. Qabil terus berjalan tanpa tujuan pasti. Langkahnya terhuyung-huyung, beban di pundaknya seolah semakin berat. Namun, dia tidak juga menemukan jalan keluar. Karena kelelahan, Qabil berhenti untuk beristirahat. Diletakkannya jenazah Habil begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Qabil menyesali perbuatannya. Dipandanginya jenazah Habil di sampingnya. Dia menyesali kekhilafannya. Qabil pun menangis. Tiba-tiba datanglah 2 ekor burung gagak. Di hadapan Qabil, 2 ekor burung gagak itu berkelahi. Keduanya saling mematuk dan saling memukul dengan sayap-sayap mereka. Sengit sekali perkelahian itu. Salah satu gagak terluka parah. Leher gagak itu patah. Burung malang itu menggelepar-gelepar. Akhirnya, burung itu tidak bergerak. Burung itu mati. Rasa kaget Qabil belum lagi usai. Qabil melihat burung yang masih hidup mulai menggali tanah. Setelah cukup dalam, gagak yang masih hidup menarik bangkai temannya. Lalu ia mendorong gagak yang mati itu ke dalam lubang. Lubang itu kemudian ditimbun dengan tanah. Setelah usai, gagak itu pun terbang menjauh. Melihat semua itu, Qabil merasa takjub. Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Kata si Qabil. Dia telah mendapatkan jalan keluar. Sekarang, dia tahu bagaimana cara menyembunyikan jenazah Habil. Namun, Qabil mulai merasakan kesedihan yang teramat dalam. Dia begitu menyesal. Dia baru menyadari kalau dirinya adalah orang yang paling buruk dan paling lemah. Tubuh Qabil bergetar dengan hebat. Dia mulai menangis dengan keras. Kemudian menggali tanah guna menguburkan saudara kandungnya. Sama seperti yang dilakukan burung gagak. Setelah cukup dalam, Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam lubang. Dia menimbun jasad Habil dengan tanah. Peristiwa itu merupakan penguburan pertama yang terjadi pada manusia. Sejak saat itu, setiap muslim yang meninggal dunia akan dikuburkan. Hal itu sesuai petunjuk Allah untuk Qabil yang disampaikan melalui burung gagak. Setelah berhasil membunuh Habil dan menguburkannya, Qabil dilanda ketakutan yang luar biasa. Dia tidak berani kembali ke rumah. Qabil menyangka penyesalannya akan sia-sia belaka. Qabil berpikir bahwa Nabi Adam tidak akan memaafkannya. Qabil melarikan diri ke Yaman. Dalam pelariannya itu, Qabil membawa serta saudara perempuannya. Iblis terus mengikuti Qabil. Dia menghasut Qabil untuk menyimpang dari jalan Allah. Apa yang kamu lakukan sudah benar, teruskanlah. Qabil yang lemah imannya sangat mudah terperdaya bujukan iblis. Dia pun menjadi orang yang tersesat dan suka melakukan perbuatan yang keji. Sesungguhnya kurban saudaramu dimakan api karena ia menyembah api. Buatlah tungku dan sembahlah api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu.
kata iblis melancarkan bujuk rayunya kepada Qabil. Padahal api merupakan zat asal muasal iblis. Qabil menuruti perkataan iblis. Dia mulai meninggalkan ajaran Nabi Adam. Qabil mulai berbagai ritual untuk menyembah api. Dia dan keturunannya menjadi orang-orang yang pertama kali menyembah api. Di tanah Yaman ini, Qabil mempunyai keturunan. Mereka disebut dengan Bani Qabil. Bani Qabil dan keturunannya banyak berbuat kerusakan di bumi. Mereka suka minum minuman keras, berjudi, berzina, mencuri, dan tidak mau menyembah Allah. Pelanggaran yang dilakukan oleh keturunan Qabil semakin merajalela. Mereka melakukan ritual yang menyalahi aturan Allah, di antaranya ritual pemakaman. Ketika Qabil meninggal, anak-anaknya bermaksud menguburkan jasad Qabil. Namun, tiba-tiba datanglah iblis. Dia menyamar sebagai manusia. "Janganlah dikubur di dalam bumi," kata iblis kepada anak-anak Qabil. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanya anak-anak Qabil. "Ikuti saranku." Iblis dalam wujud manusia membawa 2 buah batu hablur yang telah dilubangi tengahnya. Iblis meminta anak-anak Qabil memasukkan mayat sang ayah ke dalam ruang di antara batu-batu itu. Sebelumnya, mayat Qabil didandani dengan pakaian yang bagus dan indah, minyak wangi yang membuat mayat Qabil harum semerbak. Ramuan pengawet digunakan agar tubuh Qabil tetap utuh. Iblis menyuruh mereka menyimpan peti batu berisi mayat itu di satu rumah. Peti batu itu diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas. Iblis juga memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud sebanyak 3 kali. "Peringati dan rayakanlah kematian Qabil setiap tahun," saran iblis lagi kepada cucu-cucu Qabil. Anak-anak keturunan Qabil mematuhi perintah itu. Setelah Qabil meninggal dunia, keturunan Qabil terus-menerus berbuat kejaliman.